Five, four, three, two. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Fastabikul Khairat. Wahana kita belajar bersama. Seperti biasa, kita hadir di sini untuk berkontemplasi sesaat. Kita hadir di sini untuk merenung sesaat, kita hadir di sini untuk mengistirahatkan jiwa-jiwa kita yang sedang hektik, jiwa-jiwa kita yang sedang chaos, ataupun jiwa yang sedang ada di masa depan dan di masa lalu. Dan pagi hari ini kita sangat bersyukur kita akan dibersamai oleh guru tercinta kita. Dan tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan sekali lagi yang paling kencang untuk Bapak Wayan Mustika. Sehat guru, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Bu. Sehat ya? Wah, kangen Ya, banget nih Pak Wayan. Sehat-sehat ya. Nih udah iya, lama nih nggak terhubung gitu ya, nggak iya, ngobrol. sibuk terus kan. Semoga semoga semuanya sehat. Ya Pak Wayan ternyata jadi anak kuliahan nggak mudah ya Pak Wayan. Ternyata jadi mahasiswa tuh nggak mudah gitu. Jadi ya menarik. Oke, Ya. teman-teman, pagi hari seperti biasa, mari kita menghening sejenak gitu ya, untuk kita bisa menyimak gitu, terutama mendengarkan dengan nah hati lah gitu bahasanya ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wayan. Karena pagi hari ini akan melanjutkan dari topik yang sebelumnya, kita berbicara tentang matrix, kita bicara tentang ilusi itu, kita bicara tentang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, di mana terkadang atau mungkin seringnya pikiran kita, ilusi kita jauh lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri gitu. Sehingga saya rasa pagi hari ini kita akan mendapatkan nutrisi untuk jiwa kita dari guru kita Bapak Wayan Mustika. Bagaimana sih menghadapi konteks matriks ini, ilusi ini, yang terkadang apa ya, halusinasi kita misalkan, atau pikiran kita misalkan, atau ekspektasi dan seterusnya jauh lebih kuat dan kita malah dikendalikan oleh ilusi itu. Terlebih kita ada di dunia maya juga sekarang gitu ya, di mana sosial media kita nggak bisa lepas dari situ. Yang kita lihat seakan-akan gunung, padahal kita ngelihat layar handphone gitu. Yang kita lihat seakan-akan nih orangnya, si abunya gitu, padahal yang kita lihat adalah layarnya. Semua permainannya ada di dalam pikiran kita, sehingga boleh jadi pikiran yang lebih menguasai daripada kesadaran. Dan mari kita lihat dan mari kita alirkan dan mari kita renungkan bagaimana sih sebetulnya untuk terhindar atau tetap hidup dalam kewarasan di era matrix atau di era yang sangat chaos ini gitu. Silakan, Guru. Ya, terima kasih Kang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Eh, saya malah sudah langsung dapat nih apa yang Kang Bu sampaikan ini. Kok sudah pernah malah Kang Bu ya? Sudah pernah disampaikan ya? Oke. Padahal temanya apa? Materinya yang saya bikin juga agak mirip-mirip, tapi nggak apa-apa ya kita semacam perdalam aja Kang Bu ya. Karena mungkin Tujuh. ada yang ikut gitu. Ya. Saya mau memulai dengan nggak ada sih rencana, tapi Kang Abu selalu selalu tahu milih lagu apa gitu. Mendengar suaranya Panji tadi itu. eh, Seperti burung yang sedang membuat sarang. Saya jadi ingat nih Kang Abu. Membayangkan burung itu membuat sarang. Dia mengambil jerami demi jerami, rumput demi rumput, bahkan lumpur. Lalu menjalinnya. Menjalinnya bukan untuk apa-apa, untuk membuat sarang yang kemudian dia merasa dirinya bersembunyi aman di dalam sarang. Sementara kebebasannya ada di luar sana, di luar sarangnya. Nah, kita ini sepertinya kebanyakan seperti itu, Kang Abu. Masa diri kita sudah, aku menemukan zona aman karena apa? Pujian ini, ya, apa validasi ini dan seterusnya, kita merasa membuat diri kita sebuah rumah imajiner yang aman. Sementara kebebasan sejati kita ada di sana, di luar sana gitu. Jadi kita mirip seperti burung yang merasa sedang membuat sarang untuk menjadi tempat aman bereproduksi, tapi sebenarnya kita sedang membuat penjara kita sendiri. Saya mau masuk ke cerita yang ini di awal bagus banget di cerita Bu. Penyi Sakti kepada Nur. Menariknya lagi, judulnya kepada Nur, kepada cahaya. Sementara burung membuat sarang untuk bersembunyi dari cahaya. Ini ada burung-burung yang membuat sarang untuk bersembunyi dari cahaya. Nah, kita membuat ego
mengedepankan ego kita, membungkus diri kita dengan berbagai reaksi ego, berbagai doktrin dari luar untuk kita kumpulkan membentuk sarang yang membungkus hati nurani kita sehingga kita merasa gelap, ya. Di dalam cahayanya kita tutupin, cahaya di luar kita halangin masuk. Kebayang enggak hidup kita penuh dengan kegelapan, ya. Di dalam kita tutupin dengan ego, yang di luar kita tutupin dengan doktrin-doktrin yang kita dapatkan. Wah, menarik nih, luar biasa. Nah, bicara tentang Matrix, jadi ingat film Matrix ya. Di zamannya Plato, kalau nggak salah di zamannya Plato ada alegori bercerita tentang ini. Ada seorang manusia berdiam di dalam goa. Begitu dia menoleh ke dinding-dinding goa, yang dia lihat adalah bayangan-bayangan, bayangan-bayangan kehidupan orang-orang di dalam goa. Dia pikir itulah realita. Padahal dia sedang ada di dalam goa. Begitu dia keluar, ada satu orang berani keluar, diketawain. Kamu ngapain keluar? Hidup itu ada di sini. Ya, dia merasa hidup itu ada dalam kungkungan goa itu. Sementara yang di luar itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Nah, goa itu adalah matriks yang sering kita bangun sendiri atau dibangunkan oleh orang lain. Nah, untuk lebih memperdalam lagi cerita ini, izin saya share screen ke Abu supaya lebih Ya, Guru. mempermudah teman-teman bisa mendapatkan obrolan kita hari ini. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita membebaskan diri kita dari eh, perangkap matriks yang kita ciptakan sendiri atau diciptakan oleh orang lain. Tapi sebelum itu kita coba masuk ke definisi dulu biar lebih gampang mendapatkannya. Apa sih metrik itu sebenarnya? Metrik itu secara harfiah itu berasal dari bahasa bahasa Latin. Jadi meter bisa bermakna ibu, rahim, atau induk. Nah, jadi lebih sedalamnya adalah sesuatu yang melahirkan atau tempat di mana sesuatu itu terbentuk. Nah, kalau rahim ibu adalah tempat di mana kita dibentuk. Tubuh ini sendiri adalah rahim bagi jiwa kita. Karena di dalam tubuh inilah jiwa kita dibentuk oleh apa yang kita dapatkan dari luar atau yang didapatkan dari dalam. Nah, metrik itu kenapa disebut bisa ibu atau induk karena tempat melahirkan sesuatu. Ini di kuku kita ini. Ini gambaran kuku, ada nail metrik namanya, ada matrik kuku. Ginjal kita juga, kalau ada matriks batu, itu akan mudah terbentuk batu ginjal. Kalau matriksnya nggak ada, orang bisa mudah terbebas dari kemungkinan terbentuknya batu ginjal. Jadi adanya matriks di batu ginjal itu memudahkan orang mengalami kondisi terbentuknya batu ginjal, baik yang ginjal oleh asam urat, batu ginjal oleh kalsium dan sebagainya gitu. Jadi metrik itu semacam wadah, kerangka atau lingkungan yang membentuk sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, dari sini saja kita sudah paham betapa banyak metrik-metrik, lapisan-lapisan metrik yang sudah menemani kita. Keluarga, lingkungan rumah, lingkungan lebih luas lagi RT, RW, lingkungan yang lebih luas lagi, suku, bangsa, agama, dan sebagainya itu adalah lingkungan yang membentuk diri kita yang lain, yang bukan yang sejati. Dan lama-lama kita menganggap itulah diri kita, bukan yang ada di luar dari wadah itu. Seperti kisah goa itu. Nah, ketika kita ingin keluar, seperti kisah metrik, film metrik, di mana kita akan mencoba menjadi diri kita yang baru, yaitu Neo, yang genuine gitu, yang kembali fitri kalau di Islam, ya, kembali suci, kembali menjadi diri sejatinya, itulah sebenarnya orang yang waras. Tapi kan kebanyakan orang yang mau melakukan itu dianggap orang aneh, karena mau meninggalkan sesuatu yang ada di luar dirinya. Bicara tentang hal seperti ini, kita bisa melihat bagaimana di masa lalu juga ada kisah tentang Siddhartha Gautama. Dia dibuatkan matriks, yaitu istana di mana dia mendapatkan segala kemewahan, istri yang cantik, segala sesuatu yang menjauhkan dia dari kemungkinan mengenali realita kehidupan ini. Tapi begitu dia nekat keluar dari istananya, yang dia lihat adalah ternyata begitu banyak orang sakit, menderita, tua, mati. Ya, di situ kemudian dia menyadari bahwa hidup tidak seperti apa yang dibentuk atau disajikan keindahannya oleh
keluarganya, oleh istana Kapilavastu. Ternyata hidup yang sebenarnya itu ada banyak juga penderitaan di luar sana. Nah, selama ini kita juga mungkin takut untuk keluar dari perasaan bahagia kita. Karena apa? Dari kecil kita diperlakukan dengan baik. Tidak diharapkan kita mendapatkan penderitaan. Begitu kita sekolah, kita takut takut disebut bodoh. Ya, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut ini, takut itu, dan akhirnya kita membentuk sebuah istana kebahagiaan di dalam imajinasi kita. Sehingga kita takut menghadapi realita di mana kita akan mungkin kehilangan orang yang kita cintai, mendapatkan kegagalan, atau memiliki pasangan yang sering bertengkar dengan kita. Karena yang kita harapkan adalah dunia imajiner di mana hidup ini bahagia, punya pasangan itu menjadi lebih lebih menyenangkan, kekayaan itu tidak akan membuat kita menderita dan sebagainya. Ini tanpa kita sadari sedang membentuk sebuah matrik. Maka sedikit saja kita terpleset dalam perasaan duka atau kecewa karena pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, di situ kemudian kita seakan-akan menjadi gila. Keluar dari zona nyaman itu membuat kita merasa gila. Kok ada sih orang kayak gini? Kok ada sih pasangan kayak gini? Kok tidak seperti yang harusnya yang aku bayangkan? Nah, kita sedang membangun matriks kebahagiaan kita sendiri. Takut menghadapi hal-hal yang realita yang mungkin tidak selalu baik di luar sana. Nah, ini kenyataannya. Kenapa ini bisa terbentuk? Sejak awal kita sudah terjebak di dalam dunia digital. Ini digital yang saya maksud adalah digital dalam konteks biner, satu dan nol. Kita mulai dari awal, ya, di mana ayah kita adalah satu dan ibu kita simbol dari nol. Tahu ya maknanya kan? Kalau dilihat dari alat reproduksinya, ayah kita satu, ibu kita nol. Dan satu simbol dari isi, nol simbol dari kosong. Nah, bayangkan sekarang, seorang laki-laki ketika dia masih kecil sampai menjadi remaja, sampai siap untuk menikah, begitu banyak hal yang dia pelajarin, dia lewatin, dia alami suka dukanya. Seluruh kecerdasan dari pengalaman itu terkumpul menjadi kecerdasan dalam wujud sel sperma. Begitu juga pengalaman seorang wanita dari kecil sampai dia remaja, mengalami menstruasi, mengalami kehilangan pacar, mengalami berbagai hal dalam hidupnya, kemudian terkumpul menjadi sebuah kecerdasan yang memadat menjadi kecerdasan DNA pada sel telurnya. Jadi kecerdasan sel sperma itu mengambil banyak pengalaman baru dari kehidupan ibunya dan bapaknya. Ya, kebayang nggak? Kecerdasan itu kemudian menjadi sebuah sel benih yang membentuk matriks pertama di dalam rahim ibu. Ya, ya. Dalam matriks pertama kita adalah rahim ibu. 9 bulan kecerdasan itu membentuk dirinya menjadi tubuh bayi. Dan kita adalah ruh yang masuk ke dalam sebuah benda, makhluk bernama tubuh manusia, berwujud bayi, yang di dalamnya mengandung kecerdasan-kecerdasan yang dibentuk oleh ibu dan bapak kita. Jadi sebagai ruh yang sejati, kita sudah masuk ke dalam sebuah matrik yang lain, yaitu diri kita yang baru, ya, yang disebut sebagai tubuh bayi, yang berkembang di dalam matriks lain, yaitu matrik yang berupa rahim dari ibu kita. Kebayang nggak ini yang terjadi? Lalu kita keluar dari gua untuk pertama kalinya setelah 9 bulan. Disitulah kemudian kita merasa aneh. Gua yang tadinya rahim yang tadinya nyaman, tidak ada cahaya, tidak perlu bernapas, tidak perlu makan karena semua dialirkan dengan mudah. Tiba-tiba begitu keluar, kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan nafas kehidupan kita. Sampai-sampai kalau kita tidak bernapas spontan, kita dipukulin, ya, dicubitin atau dibuat mengalami sebuah respon sehingga kita bernapas secara spontan. Kita sudah dibentuk. Saya bicara tentang dari sudut kita sebagai jiwa atau atman atau ruh yang sejati yang pertama kali kemudian terjebak ke dalam sebuah matriks, ke dalam sekumpulan sel. Ada 37 triliun sel.
Bayangkan sel itu kita anggap sebagai penjara. Jadi kecerdasan kita sebagai ruh, sebagai atman yang kita bawa dari sananya, harus terjebak ke dalam kecerdasan sel sperma dan sel telur yang kemudian membentuk kecerdasan dalam tubuh bayi. Jadi kita kehilangan sebagian dari kemampuan kita menggunakan kecerdasan diri kita sendiri sebagai ruh. Karena kita harus ada di dalam tubuh bayi yang menggunakan kecerdasan sel-sel dirinya sendiri. Ya, kita mulai terpenjara. Penjara pertama, tubuh manusia. Nah, begitu kita lahir, kita keluar. Ya, kita adalah isi. Kita adalah isi berupa tubuh bayi yang keluar melalui ruang kosong rahim ibu, menyelusuri liang kelahiran ibu. Ya, lalu kita memasuki kembali ruang kosong, yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini kenapa saya sebut sebagai ruang kosong di bumi ini? Karena ilmu pengetahuan sudah menjelaskan bahwa semua materi yang kita lihat ini 99,99% ruang kosong. Jadi kita sedang memasuki bumi di mana sebenarnya ini adalah alam fana, ruang kosong. Tetapi alam fana ini penuh dengan kefanaan, penuh dengan kemayaan, penuh dengan ilusi, penuh dengan bayangan-bayangan yang nantinya akan mengisi kekosongan diri kita sebagai bayi. Jadi kita berputar-putar antara 10, 10, 10, persis seperti jejak-jejak digital, jejak-jejak bundar itu. Kita adalah isi di dalam ruang kosong rahim ibu, lalu kita keluar melalui ruang kosong saluran lahir ibu, kita memasuki bumi yang sebenarnya ruang kosong, tetapi di dalamnya berisi penuh dengan ilusi-ilusi, bayangan-bayangan, yang kemudian mengisi ruang kosong ketidaktahuan dalam diri kita sebagai bayi. Kita berputar-putar di sini. Ya. Dan begitu kita masuk, kita terisi oleh algoritma sosial. Apa yang disukai oleh ibu, itu mengisi kita. Apa yang disukai oleh keluarga kita, teman kita, sahabat kita, itu mengisi pikiran kita. Jadi kalau kita mulai bisa bergaul, kita bergaul dengan orang baik, nanti diri kita yang kosong akan terisi oleh sifat-sifat kebaikan yang ditampilkan oleh teman-teman kita. Ya, terus demikian algoritmanya. Kalau kita beragama A, maka kita akan diisi oleh apa yang disukai dan tidak disukai oleh agama A itu. Masuk agama B, kita akan membenci apa yang tidak disukai oleh agama B atau mencintai apa yang dicintai oleh agama B. Ini terus-menerus algoritma. Algoritma itu kan membuat kita, yang zaman sekarang ini membuat kita sering terhubung dengan apa yang kita sukai. Ya, apa yang kita sukai akan dijejali terus dengan apa yang kita sukai. Atau bahkan ketika kita membenci sesuatu, yang kita benci akan terus mendatangi kita. Inilah algoritma kehidupan sosial terus mengisi kita. Ditambah lagi algoritma media sosial, seperti yang disampaikan Kang Abu tadi. Wah, kalau kita cocok dengan video seperti ini, dapatnya terus-menerus video yang sama. Kalau suka dengan video-video yang hoax, akan dikasih lagi video-video yang serupa. Ini kemudian membentuk diri kita, membentuk sangkar yang membungkus kita terus-menerus dari luar. Kebayang nggak? Lalu kita ingin mencoba untuk kembali fitri, kembali menjadi diri sendiri, sementara dinding kandang kita, dinding sarang kita, dinding metrik kita semakin tebal. Betapa susah kemudian menghancurkan itu. Ya, dunia metrik itu sesuatu yang sifatnya atau sistem yang tak kasat mata. Dia mengatur kehidupan orang banyak dan membuat mereka tidak sadar kalau dirinya sedang dikontrol. Ini hidup seperti kita. Ya, kita nggak sadar diri kita sedang dikontrol. Mungkin kita merasa diri, oh saya kalau nggak cocok dengan video ini, TikTok ini saya skip aja, skip aja. Tapi tanpa sengaja, kita sedang dikontrol untuk men-skip atau untuk diam sejenak pada yang kita sukai, men-skip yang kita benci, dan terus seperti itu. Akhirnya lama-lama kita akan, memang kita skip, tapi kita terjebak kepada HP. HP untuk terus melihat ke HP aja gitu. Nah, untuk mencari apa yang kita inginkan. Ya, jadi skipnya 10, dapatnya 1,
Akhirnya setelah satu selesai, kita skip lagi berulang-ulang hanya untuk mendapatkan satu yang kita inginkan. Dan terus demikian, tanpa sengaja kita sedang dikontrol untuk tetap ada di depan layar. Luar biasa dunia ini. Nah, misalnya dalam hidup ini kita diajarkan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, ini kita terjebak di dalam materi kerja. Ya, 9 jam dalam 5 hari misalnya. Ya, jadi hidup kita itu hanya untuk kerja lembur, tanpa kita pernah bertanya pada diri kita sendiri, ini worth it nggak sih buat saya sebenarnya gitu? Benar nggak sih ini yang saya mau gitu? Benar nggak sih ini visi dan misi jiwa saya? Benar nggak sih ini tujuan hidup saya gitu? Pokoknya kita, ya ada yang kemudian menjawab, ya kan hidup ini harus mengalir. Ya kerja, tidur ya tidur, lembur ya lembur, tanpa banyak bertanya gitu. Wah ini seru juga nih. Kalau dunia filsafat mengatakan sebaliknya. Unexamined life is unworthy life. Hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Ya, karena ini bicara tentang matrik yang menjebak kita dalam rutinitas yang tanpa pernah kita tanya, benar-benar nggak sih bermanfaat buat kita sebenarnya gitu. Kemudian ada matrik medsos. Kita diarahkan untuk melihat, menonton apa yang kita sukai atau kita benci. Kita merasa punya pilihan bebas, padahal sebenarnya enggak. Kita diarahkan, apalagi zaman sekarang. Ya, kita sudah subscribe channel tertentu, tapi yang ditunjukkan kepada kita belum tentu yang kita subscribe, tapi yang direkomen sesuai dengan yang kita sukai gitu. Kemudian ada materi sekolah, ya. Di sekolah kita dibentuk ya secara seragam untuk menjadi pekerja. Tidak pernah diajarkan bertanya tentang kehidupan ini apa, kenapa kehidupan ini terjadi, Tuhan itu benar apa ada apa enggak gitu. Kenapa harus ada penciptaan? Kenapa harus ada Tuhan gitu. Memang kalau nggak ada Tuhan kenapa? Ini perlu pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini, tetapi sekolah tidak akan mengizinkan kita bertanya seperti itu. Apalagi kalau itu adalah matrik agama, kepercayaan. Wah, ini sudah akan membentuk kita menjadi ini. Kalau kamu nggak agama ini, kamu akan begitu, gitu. Kamu akan dapat neraka. Terus kalau kita nggak percaya neraka, bagaimana? Apa kita akan dapat neraka? Kan lebih baik percaya bahwa semua orang mati akan dapat surga, sehingga kita nggak perlu percaya ada neraka. Jadi semua doktrin ini kemudian membentuk matrik-matrik baru buat kita, dan kita jadi kehilangan jati diri kita yang universal. Karena setiap kita diajarkan doktrin oleh agama tertentu, kita diajarkan untuk punya versi terbaik yang diajarkan, kemudian versi lain adalah versi yang kontra. Sehingga terus kontroversi aja dengan yang lainnya. Lupa bahwa kita bagian dari Tuhan yang universal. Ya, itu dynametrik yang kita hadapi saat ini. Dalam diri kita ada dynametrik yang benar-benar kita ciptakan sendiri. Contoh nih, ada sistem panca indera yang mengontrol hidup kita. Misalnya mata. Mata kita sering membantu kita memberi kesan yang tidak sesuai dengan realita. Karena ada ilusi optik. Contoh nih, ketika melihat awan, kita melihat ada gambaran, awannya berbentuk semar. Itu pertama, itu ilusi pertama, ilusi optik. Awannya berbentuk semar. Ini kira-kira pertanda apa ya dari semesta? Oh, lalu kita memaknai. Ya, kalau makna kita bagus, ya nggak apa-apa. Kalau makna kita membuat kita cemas, wah bahaya. Ya, lalu misalnya kita melihat bayangan tertentu, lalu kita membayangkan hal-hal buruk. Akhirnya kita lari, menghindari bayangan buruk, padahal itu hanya lambaian dari daun-daun pelepah pisang misalnya. Tapi karena kita ketakutan, akhirnya kita kecelakaan oleh ketakutan kita sendiri. Jadi kita dikontrol oleh mata kita. Apalagi kalau kita sudah dikontrol oleh mata kita yang menilai seseorang. Aduh, ketemu lagi dengan orang ini, orang ini lagi, orang ini lagi. Nah, mata kita yang tugasnya hanya mengalirkan cahaya yang terpantul pada benda masuk ke mata kita untuk memberi sebuah citra atau bayangan. Penilaian kita kemudian menyebabkan mata kita sendiri seakan-akan tidak netral. Begitu mata kita menilai si A, kita melihat sesuatu yang kita benci. Padahal sesuatu yang kita lihat netral-netral aja. Doktrin di dalam diri kita telah merusak apa yang kita lihat. Dan kita terjebak dalam ilusi
pikiran kita sendiri. Kadang kita juga sering menipu, ciptakan perasaan yang menipu. Begitu mendengar frekuensi suara seseorang yang kita tidak sukai, tiba-tiba suara itu menjadi menjengkelkan. Ya, begitu kita tidak suka dengan orangnya, dia bicara baik pun kita anggap buruk. Maka sering muncul istilah seperti ini. Kalau kamu sudah dikenal sebagai orang bijaksana, kentutmu pun akan terasa bijak. Tapi kalau kamu bukan orang-orang seperti itu, bukan dikenal sebagai orang bijaksana dan dikenal sebagai orang buruk, bahkan kata-kata bijaksanamu terdengar seperti suara kentut. Gitu. Artinya, dengan kita Bagus itu Pak Wayan. Bagus Pak. ya, kayak gitu Iya, kan. benar, benar. Ya, kayak gitu. Ini telinga kita memang suka membuat kita milih-milih. Padahal jangan lihat siapa bicara, tapi dengar apa katanya. Gitu. Hidung juga sering mengubah kenyataan. Membuat kita kehilangan sifat alami kita. Bau badanmu kok jelek banget ya, gitu. Padahal itu bau alami yang diciptakan vakumnya oleh Tuhan yang akan memunculkan ini feromon-feromon ya, feromon yang menyebabkan kita ketemu chemistry. Ya, mungkin kita punya jodoh nih, jodoh ya. Nanti kalau kita sama-sama lahir lagi di bumi, tolong tengok ya. Nah, nanti ciri-ciri khasnya bau badanku seperti ini. Udah direkam itu, direkam di DNA. Tapi begitu ketemu, bau badannya berubah, berubah menjadi bau parfum yang lain gitu. Jadi kita nggak ketemu, jodoh kita akhirnya adalah orang yang parfumnya sesuai dengan yang menimbulkan afrodisiak gitu, yang kita sukai. Ini contoh bagaimana hidup juga mengubah realita yang lain gitu. Eh, Kita juga bisa mengubah apa yang nikmat dan yang tidak. Ya, kita biasanya cuma makan aja, makan tujuan makan ya kenyang gitu. Tapi begitu hidung lidah kita mulai berpikir, wah ini rasanya kurang enak nih, ini baru enak. Mulai dia mengubah makanan yang hanya sebuah makanan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kita terjebak semua ilusi itu. Kulit kita juga mengatur hidup kita tanpa disadari. Ya, bahwa kita menua kulit akan keriput, kita tolak. Wah, karena apa? Kita takut diri kita kehilangan kemudahan. Lalu dikencengin lagi, lalu dirias sedemikian rupa. Kita kehilangan kealamian kita. Boleh nggak? Boleh, tetapi tentu itu bermakna kita sedang mengizinkan diri kita terjebak juga. Ya, kalau belum make upan, nggak enak keluarnya gitu. Ya, kalau belum belum berpakaian rapi, rasanya kulit nggak nyaman gitu. Ini contoh bagaimana berbagai sistem di panca indera kita yang terkonek dengan aliran listrik di saraf kita itu menciptakan ilusi-ilusi yang membuat kita gelisah dalam hidup kita sendiri. Ya. Nah, di bulan itu juga ada ciri-ciri matriks. Ya, nanti cari ya apa ciri-ciri metrik itu di dunia modern ini. Metrik itu ciri-cirinya ada aturan main yang bukan buatan kita, tapi kita wajib ikuti tanpa benar-benar paham. Contoh-contoh. Ya, di ajaran agama, bukan kita loh yang membuat ajaran agama. Tapi kita merasa itu sebuah kebenaran dan harus kita ikuti. Ya, kalau nggak kita ikutin, ini berbahaya nih. Gitu. Ya, banyak aturan-aturan, hukum-hukum yang bukan buatan kita, tetapi kalau kita nggak ikutin, kita akan terkena efeknya. Ya, kemudian dijanjikan ada hadiah jika kita turut. Misalnya, kalau kamu baik, berbuat baik, dapat pahala, surga, gaji. Ya, kalau videonya bagus, dapat likes banyak. Nanti kita terjebak nih. Kok like-nya kurang ya? Kok sedikit yang nonton? Ya, gelisah lagi kita. Kok nggak ada yang muji? Kok ada yang menyanjung? Kok nggak ada yang memberi validasi? Semua dinding-dinding kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri. Ya, lalu kita gelisah ketika tidak mendapatkannya. Ya, Tapi ada yang lebih juga gelisah Pak Wayan penonton yang ngerti-ngerti sih Pak Wayan. Itu gelisah banget Pak Wayan. Nggak paham-paham gitu. benar kamu. Ya, ada juga ciri-ciri yang modern itu apa ya? Tampak bagus sih.
yang memberi hukuman. Kalau kamu melawan, tidak patuh, nanti kamu akan dipecat, ya, dapat neraka kalau di agama, dibully, diasingkan dan sebagainya. Ini kan dunia sosial yang membuat kita takut menjadi diri kita sendiri karena takut diasingkan. Yang ini juga diri sendiri kan sendirian jadinya gitu. Takut diasingkan, takut disingkirkan gitu. Ya semua ya akhirnya demi dapatkan gaji kita ya apa kata bos lah gitu. Jadi kita ngikut aja gitu. Ya, dan kita dipaksa sibuk oleh dunia ini agar tidak sempat memikirkan dunia lain yang lebih membebaskan diri kita. Karena hidup harus seperti ini ya. Karena sukses, eh, ciri sukses dibentuk oleh lingkungan kita. Ciri kaya dibentuk oleh lingkungan kita. Contoh misalnya, kalau kalau nggak salah di luar daerah, di luar negeri ya, kalau di Dubai kalau nggak salah, orang yang disebut kaya itu kalau rumahnya ada taman. Kalau kita di sini, taman nggak penting. Yang penting rumahnya ada mobil Mercy. Ya, itu misalnya mobil Mercy ditaruhnya sembarangan. Tapi orang kaya disebut kaya kalau rumahnya penuh dengan taman. Karena susah bikin taman di sana di dunia yang gurun itu. Jadi konsep kaya sukses itu sangat dipengaruhi oleh metrik-metrik yang dibentuk oleh nilai-nilai dan kepercayaan di tempat tertentu. Nah, dari semua ini, sekarang kita merenung dengan sebuah pertanyaan besar. Ini, apakah kita benar-benar memilih hidup kita? Atau selama ini kita hanya menjalani program-program yang sudah ditulis oleh orang lain? Ya, makanya saya hari ini tidak membuat sebuah metrik, hanya ingin mengajak kita bertanya aja. Kita sebenarnya sudah menjadi diri kita, atau masih takut menjadi diri sendiri, tapi mengikuti apa kata orang. Ya, jadi FOMO lah gitu. Nah, kita menjadi pribadi yang terjebak ke dalam dunia biner, dunia 1-0. Sehingga apa? Kalau sedih, matanya berbinar-binar, keluar air mata. Kalau bahagia, matanya berbinar-binar, merasa terharu oleh rasa bahagia. Jadi dunia biner membuat kita berbinar-binar. Bisa berbinar-binar karena sedih, bisa berbinar-binar karena bahagia. Nah, mau nggak kita bahagia karena kita sudah menjadi diri kita sendiri? Kira-kira seperti itu dulu Kang Abu. Kita bahan perenungannya nih. Kemana nih kita hari ini? Mau menjadi siapa? Wah, keren Pak Wayan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi tuh sangat menohok Pak Wayan ya. Apakah kita mau benar-benar menghidupi diri sendiri, menjadi diri sendiri, atau terus mengikuti matriks yang di luar gitu? Iya. Nah, Pak Wayan gini ya, kalau kita bisa dalam kembali ke Keanu Reeves di film Matrix gitu. Tadi, wah Pak Wayan makasih Pak. Ini udah pengulangan, tapi Pak Wayan hari ini mendalami lagi, lebih dalam lagi, simple, dalam, jelebat gitu. Nah, itu mungkin ya Pak Wayan ya. Kenapa ada kata-kata perjalanan menuju kepadaku memang dekat, tetapi tidak mudah gitu. Ini adalah perjalanan yang kalau dalam bahasa Quran itu seperti menapak ke gunung gitu Pak Wayan. Perjalanan yang sangat wah melelahkan, perjalanan yang sangat luar biasa karena sebetulnya kalau tadi bahasa Matrix mungkin saya pakai bahasa kekun, kekun itu kepompong demi kepompong demi kepompong demi kepompong dan saking ini udah sangat sangat melekat gitu kalau pinjam dalam Pancamaya Kosya gitu misalnya. Wah, kita tuh udah beneran gak pernah tahu kalau amnesia massal tuh udah terlalu bagus aja gitu Pak Wayan. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin awal sekali ya Pak Wayan ya. Ini cari yang mungkin basic dari saya pernah mengalami kegalauan tentang pertanyaan ini gitu. Terus Sang Maha Pencipta ini membiarkan kita masuk ke dunia matrix untuk menemukan dia kembali tuh kalau boleh pakai bahasa pertanyaan yang quote and quote logik banget gitu ya. Kan ada pertanyaan big why gitu Pak Wayan. Apa sih yang membuat kita jadi masuk ke dalam kepompong untuk menemukan dia, misalkan kalau dalam perspektif teologis itu Tuhan gitu. Istilah kata gini Pak, dia yang bikin ini semua, dia yang bikin ini kepompong, dia juga yang nyuruh balik lagi ke dia gitu. Terus apa sih ini semua? Itulah pertanyaan rebel saya pada saat itu gitu. Mungkin saya lagi mengulangi masa itu yang ingin mendapatkan sebuah apa ya, yaitu tadi ya bahasa yang bukan non validasi dari Pak Wayan untuk perahan lah gitu. Silakan Guru. Kang Abu masih waktu kecil pernah diajak main petak umpet sama bapak nak?
Iya, iya. Hide and seek. Ensik, ya. Seru nggak? Seru Pak Wayan. Hide and seek seru kamu. Itulah permainan seorang ayah ibu semesta, bersembunyi untuk dicari oleh anak-anaknya. Itu kamu. Nggak ada Cukup yang Pak lain. Wayan. Cukup Pak Wayan, itu keren banget. Bapaknya tahu, anaknya tahu, ini cuman pura-pura saling nyumput, cuman pura-pura saling nggak ketahuan, cuman pura-pura saling apa. Tahu dua-duanya ada di tempat yang sama, tapi dengan melakukan itulah keseruannya gitu ya. Hmm. Wah, luar biasa sih Pak Wayan. Wah, makasih Pak Wayan. Meskipun ya, keseruan itu mungkin kita mendapatkan derita dari kehilangan. Keseruan itu mungkin mendapatkan sebuah kesakitan yang gak berujung gitu. Sampai pertanyaan-pertanyaan, kapan penderitaan ini akan terlampaui, kapan kesulitan ini akan terlampaui, kapan semua sakit ini akan terlampaui, tapi pada dasarnya adalah kerinduan ayah ibu semesta untuk saling menemukan di dalam fase yang namanya matriks ini gitu ya Pak Wayan ya mungkin ya. Kan yang bersembunyi, nanti dia akan memeluk kita dalam kerinduan. Mungkin kamu masih ingat, dia akan merangkul kita, membentangkan tangannya, kita melompat ke dalam pangkuannya. Karena peta empatnya sudah selesai. Mungkin kita akan kebingungan seperti anak-anak. Tapi jangan takut. Jika kita menyerah tidak menemukannya, ayah ibunya akan mencari kita. Suksma Guru, mencerahkan sekali. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Sederhana dan menghidupkan gitu. Sederhana dan sangat menyemangati sih Pak. Lebih kata buat saya statement barusan tuh spirit gitu ya. Dan itu mungkin makna spiritualitas itu adalah yang Pawayan sering bilang bahwa speaking is healing gitu. Bahwa berbicara itu adalah menyembuhkan. Saya rasa semua teman-teman yang dengar ini juga saat ini merasakan hal yang saya rasakan gitu ya. Makasih Pawayan itu obat lah dalam tanda petik di era chaos saat ini gitu. Suksma Guru, Suksma, Suksma. Itu sebab Nah, lagunya seperti itu Kang Abu. Akan tiba waktunya kalau kita mau mengurai. Rindu dalam perjalanan waktu menjelma pertemuan demi pertemuan demi pertemuan. Kita akan bertemu teman-teman yang sama-sama atau saudara yang sama-sama kebingungan mencari ayah ibunya. Tapi kita akan saling support satu sama lain. Gitu kan, Bu. Ya. Pak, makasih Pak. Itu kayaknya udah hukumnya semesta gitu ya, bahwa sesama perindu akan ditemukan dengan sesama perindu yang lain kali ya Pak Wayan ya. Ya. Untuk kita bisa sama-sama merasakan rindu dan untuk sama-sama bisa merasakan lepas gitu. Ya. Meskipun setiap temuan yang melepas rindu ini bukan berarti masalah kita jadi selesai, penderitaan kita jadi selesai, tetapi ada spirit baru yang terus menerus menguat untuk kita bisa Ya. menghadapi semua matriks-matriks yang sedang kita jadikan PR kehidupan gitu. Sebentar Kang Abu, saya dapat sesuatu lagi nih Kang Abu. Ada 10 orang nih main main peta umpet sama ayahnya gitu. Ayahnya bersembunyi dan mereka disebar peta umpet. Sebagian anak itu kemudian melihat danau yang indah.
Dia menikmati danau. Sebagian anak melihat pohon buah yang ranum dan menyenangkan. Dia menikmati itu. Satu dua orang tidak peduli dengan semua itu dan dia merindukan ayah ibuku di mana. Dia masih ingat ini main petak umpet. Tapi yang lainnya melupakan petak umpet itu dan menikmati apa yang dia bisa nikmati. Nah, itu sebabnya di dunia ini kita akan temui banyak orang yang memilih untuk menikmati kehidupan yang baginya membahagiakan, ada buah yang ranum, ada pemandangan yang indah, sampai lupa bahwa mereka sedang main petak umpet. Hanya yang berindu yang akan terus mencari ayah ibunya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Nah, Kita tinggal pilih kita sedang di mana nih sekarang. Kita yang merindu, apa kita sedang menikmati ruang bermain ini? hmm. Kalau kalau boleh pakai pertanyaan agak gimana Pak Wayan ya? Agak dualitas lah, saya pinjam dari pertanyaan dualitas. Mana yang terbaik saat kita menikmati momen untuk nggak terlalu sibuk banget juga mikirin petak umpet nih toh ini terjadi gitu. Daripada saya terlalu sibuk dengan overthinking tentang petak umpet yang mungkin kalau dalam bahasa sekarang ya saya sebut sebagai spiritual trap gitu. Pokoknya gimana caranya di kehidupan ini saya terakhir nggak mau kelahir kembali karena saya ingin menyatu 100% dengan Tuhan. Di satu sisi, bagaimana mau menunggu nanti menyatu 100% dengan Tuhan orang dia sudah hadir utuh di sini saat ini di momen ini gitu. Sehingga terjadi paradoksikal antara menikmati permainan, memikirkan yang akan datang, atau overthinking terhadap kapan permainan ini akan selesai gitu. Gimana pandangannya guru? Saya punya saudara, Kang Abu. Saya pakai analogi ini. Saya punya saudara. Saya punya kakak dan adik. Satu kakak saya menikmati buah yaranum tadi. Satu adik saya menikmati berenang di danau itu. Wah, mereka menikmati. Tapi saya gelisah. Kita lagi main tak umpet, ayah ibu saya di mana? Akhirnya saya cari sampai ketemu. Begitu saya ketemu ayah ibu saya tarik mereka. Ayah, ada danau yang indah, ada pohon yang ranum. Lalu saya menikmati bersama ayah ibu saya. Kira-kira yang mana yang lebih bagus kan? Dan Pak, saya missing satu Pak. Saya lupa bahwa menikmati danau dan menikmati awan dan menikmati itu tanpa ayah ibu, mungkin kenikmatan-kenikmatan itu adalah kenikmatan matriks lagi gitu. Ya, Itulah mungkin yang disebut kesenangan. Itulah yang ya. mungkin disebut merasa tidak pernah cukup. Itulah yang mungkin disebut pencarian tanpa henti yang pada akhirnya kita nggak pernah mendapatkan jawaban gitu. Wah Pernah nggak keren sih. kamu, pernah kamu rasakan begini nggak? Ketika saya diajak bermain ke tempat yang taman bermain seperti itu, yang ada danau, ada buah ranum itu, begitu saya bersama bapak saya, bersama ibu saya, dan begitu saya ketemu dan saya ajak mereka menikmati, saya pegang tangannya, saya cium tangannya. Terima kasih ayah membawa saya ke tempat ini. Terima kasih ibu membawa saya ke tempat ini. Sementara yang lain, anak-anaknya yang lain, benar-benar menikmati, tidak peduli ayah ibunya, dia menikmati untuk dirinya sendiri. Kebayang nggak rasanya? Kita menikmati kehidupan, lalu sambil menoleh ke atas, kita bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Ibu Pertiwi sudah memberi saya begini. Kira-kira kenikmatan yang mana yang terasa lebih bersyukur? Betul Pak. Betul Pak Wayan. Dan yang menarik ya Pak Wayan, mungkin saat ini saya pinjam kalau di tradisi Islam Pak Wayan. Saat seseorang mencari dulu ibu bapaknya itu namanya akhirat. Saat menikmati permainannya itu namanya dunia gitu. Maka dalam tradisi atau perspektif Quran, akhirat dikejar, dunia akan terpenuhi gitu. Tapi memenuhi dunia belum tentu mendapatkan akhirat. Nah, yang menarik gini Pak Wayan, ini mungkin saya sebut sebagai penyakit kebanyakan manusia gitu ya. Saat permainannya menyenangkan, ibu bapak dilupain Pak Wayan. Tapi saat sakit, ditipu, pisah, pokoknya urusan-urusan yang dalam matriks kita yang tadi Pak Wayan di list-list tadi itu nggak cocok sama mau-mau keinginan saya, ayah ibu mulai dikontak gitu. Dan serta bisa sangat diputus lagi saat sudah mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi dan berulang-ulang gitu Pak Wayan. Apakah itu sifat alamiah kita sebagai matriks, sebagai manusia yang alamiahnya adalah Ya. mengingat ayah ibu saat kita susah gitu. Silakan Guru. Saya pernah memberikan anak saya sepeda, lalu dia menikmati sepedanya, dia melupakan ayahnya.
Dia menikmati apa yang diberikan ayahnya. Begitu dia jatuh, kesakitan, dia mengingat yang memberinya, bukan apa yang diberikan. Pada saat ciptaan itu begitu membuat kita terkagum-kagum, tapi begitu kita menderita, kita lebih mengingat Sang Pencipta daripada ciptaan itu sendiri. Itu kan. Jadi penderitaan itu adalah jalan pulang untuk berpaling dari ciptaan kepada Sang Pencipta. Bukan pada apa yang diberikan, tapi oleh siapa yang memberikan. Seperti itu kan. Wah, makasih guru. Wah, makasih. Wah, makasih, makasih Pak Wayan, makasih, makasih. Dan mungkin ya, kalau boleh pakai ya biasa ya, pandangan-pandangan linear gitu Pak Wayan. Apakah mendahulukan mencari ayah ibu atau memupuk dulu nih permainannya gitu, menikmati apa. Sementara setiap orang pasti punya jatuh tempo yang berbeda, misalkan. Setiap orang punya silabus yang berbeda. Bahkan orang-orang terdekat yang kita anggap dalam tanda petik, misalkan kan problem selalu datang dari orang terdekat gitu. Yang sangat sulit men-shifting gitu. Antara dunia menuju akhirat, antara akhirat yang kembali kepada dunia, ini semakin chaos gitu Pak Wayan. Jadi dalam perspektif Pak Wayan, mana sih yang lebih didahulukan? Apakah Bapak dulu dikejar, baru menikmati dunianya, atau puas-puasin dunia deh, baru balik ke ibu bapak dengan main-main, nunggu sakit dulu, nunggu ketipu dulu, nunggu derita dulu. Yang mungkin kalau boleh lagi pakai agak lebih dalam kan nggak harus kejeduk dulu untuk sadar punya kepala gitu Pak Wayan. Silakan Guru. Lagi cerita tentang tiga orang anak dilepas di taman bermain. Yang dua lari menuju tempat bermain yang dia pilih, dia sukai. Yang satunya terus balik ke ibunya, ke bapaknya. Tidak mau dia menengok itu. Tidak mau. Pokoknya ditinggal sedikit, dikejar ayah ibunya. Jangankan bersembunyi, belum sempat bersembunyi ayah ibunya dikejar terus, dikejar terus. Yang satunya pergi ke tempat bermain yang dia sukai lalu tenggelam di sana. Yang satunya lagi, dia pergi ke tempat bermain yang dia sukai, lalu dia cari ayah ibunya untuk menunjukkan, ini tempatnya bagus loh bapak, ini tempatnya bagus loh ibu, tinggal pilih yang mana. Ada satu orang yang sedikit-sedikit tidak berani lepas dari orang tuanya. Ya, jangankan sampai orang tuanya bersembunyi, dia sangat tergantung kepada orang tuanya. Sehingga ketika dijatuhkan ke bumi, dia noleh terus ke ayah ibuku di mana, Tuhanku di mana. Tuhan aja pikirannya, lupa menikmati dunia. Tapi yang satunya terjebak kepada kehidupan duniawi, lupa bahwa dia sedang main petak umpet. Yang satu lagi mencari tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang penuh berkah, penuh makna, penuh cerita. Lalu dia mencari ayah ibunya. Terima kasih, ayah, saya sudah melihat tempat yang kau tunjukkan ini. Ini bagus, ini penuh berkah, ini penuh masalah. Jadi dia bisa menceritakan semua perjalanan hidupnya yang penuh suka duka itu untuk kemudian dia ceritakan sebagai ungkapan terima kasih kepada ayah ibunya. Kita yang mana Kang Bu? Dapat ya Kang Bu? Wah, dapat. Dapat Pak Wayan. Ya, ya, Tuh, Pak. ya. Terima kasih ya, banyak yang dapat dapat maksudnya. Jadi tidak perlu terjebak di antara salah satunya, tapi ya, nikmati apa yang ada di sini, lalu cari untuk menikmatinya bersama bersama Dia yang melahirkan kita, yang menciptakan kita. Sesederhana seperti itu, Kang Abu. Ya, Makasih Pak Wayan. Makasih Pak. Terima kasih. Ini ya, bahasannya sangat dengan analogi mudah, dicer dengan spiritual, membahas sesuatu yang abstrak dengan contoh dan menghadirkan rasa gitu Pak Wayan. Karena sangat sulit untuk mentransfer rasa dalam kata-kata untuk membuat orang yang akhirnya rasanya dapat, pemikirannya paham, rasa dapat, pemikirannya paham, rasanya dapat, pemikirannya paham gitu. Nah, saya pinjam kata-kata siapa ya? Gustav Young Pak Wayan misalkan. Dia bilang gini, tidak banyak orang yang mau berpikir karena lebih banyak orang yang mau menilai. Jadi kalau pakai statistik, saya nulis ini kemarin Pak Wayan, gini.
Mayoritas manusia adalah pengikut arus, sebagian kecil adalah pengkritik arus. Lebih sedikit lagi adalah pencipta arus. Itulah kenapa followers jauh lebih banyak daripada kreatornya. Sehingga Matrix ini selalu terus bergumul, bergelombang terus gitu, nggak akan pernah selesai. Nah, dalam perspektif Pawayan, gitu, gimana sadar sebagai followers untuk masuk menuju kepada kreator. Dalam perspektif Islam kan sebetulnya khalifah itu co-kreator gitu, Pawayan. Perjalanannya itu seperti apa gitu? Silakan, Bro. Semakin banyak kita punya uang, maka semakin banyak kita bisa membelikan orang. Semakin sedikit kita punya uang, semakin banyak orang yang memberikan kita, mentraktir kita. Kebalikannya, kalau kita lebih banyak punya uang, kita yang mentraktir lebih banyak orang. Lebih sedikit kita punya uang, lebih banyak yang akan mentraktir kita. Sama dengan pengetahuan. Kekayaan tadi sama dengan pengetahuan. Semakin banyak kita punya pengetahuan, maka kita lah yang akan memberi pengaruh pada orang lain. Semakin sedikit kita punya pengetahuan, maka semakin banyaklah orang-orang yang akan mempengaruhi kita dengan pengetahuan yang dia miliki dan kita mungkin dimanipulasi. Jadi syaratnya kalau ingin menjadi diri sendiri, kembali kepada Sang Maha Pengetahuan itu sendiri. Maka di Bali itu Tuhan disebut sebagai Sang Hyang Widi. Wid artinya pengetahuan. Maka Hmm. ketika kembali kepada Tuhan, kembalilah kepada Sang Yang Widi, artinya kembalilah kepada Sang Sumber Pengetahuan. Syarat bisa kembali kepada Sang Sumber Pengetahuan, harus suka membaca pengetahuan. Yang pergi ke perpustakaan pasti orang yang suka baca buku. Pada akhirnya dia akan pergi ke sumber buku. Yang pergi ke toko buku juga sama. Satu buku nggak cukup, dua buku nggak cukup, akhirnya dia pergi ke sumber bukunya. Ya, maka tinggal pilih. Itu di jalan pengetahuan. Ada juga di jalan persembahan yang percaya Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Dia akan merawat ciptaannya lalu berterima kasih untuk setiap ciptaan yang dia dapatkan untuk kehidupannya. Dia akan membawa persembahan, persembahan, persembahan. Nah, jadi tinggal pilih. Kalau kita mau menjadi influencer, kita menjadi orang yang berpengaruh, menyatulah dengan pengetahuan itu sendiri. Semakin banyak kita punya pengetahuan, semakin banyak yang akan bisa kita pengaruhi. Kalau tidak, sebaliknya yang terjadi. Kita yang lebih banyak didoktrin oleh orang lain. Karena kita bukan pembuat doktrin, melainkan yang dibuat terdoktrin. Dapat ya Kang Bu ya? Wah, dapat, Pak. Dapat ya? Ya, kira-kira seperti itu sih Kang. Jadi Mm, saya pengen curhat gitu, Pak Wayan. Pak mm, Wayan itu sebagai perpustakaan hidup saya lah, gitu ya. ya. Sebagai guru yang saya selalu sumber itu ke Pak Wayan. Dan yang menarik adalah Pak Wayan adalah perpustakaan yang kalau tadi ngomongin arus, tidak menghanyutkan siapapun yang menuju kepada perpustakaan Pak Wayan untuk jadi kehilangan arus bahkan gitu. Mm, Tapi Pak, sekarang banyak sekali, ya maaf ya saya bicara karena ada fakta gitu. Banyak sekali perpustakaan-perpustakaan yang terbuka, diakses untuk umum, tapi justru perpustakaan itu malah memutar-mutar arus yang membuat tidak menuju kembali kepada cahaya gitu misalkan Pak Wayan. Gimana nih Pak Wayan untuk kita bisa katakanlah ada filter, katakanlah ada sebuah sekat, atau katakanlah ada sebuah pilihan untuk kita juga tetap berhati-hati memilih perpustakaan gitu. Silakan Guru. ya. Di perpustakaan itu, di perpustakaan atau bentuk buku kan biasanya eh, ada ini Kak Bu, ada petunjuk. Buku arsitek, buku medis, buku pariwisata, buku agama. Dia menyediakan berbagai buku. Itu Hmm. perpustakaan yang bagus. Kalau misalnya dia hanya menyediakan satu jenis buku, ya, buku arsitek misalnya, tidak ada buku-buku lain kecuali buku arsitek. Itu mungkin buku perpustakaan untuk kaum arsitek. Kalau kita sukanya ekonomi masuk ke sana nggak ketemu. Hmm. Nah, jadi artinya kalau kita pergi ke sebuah perpustakaan yang kafir, tanda petik ya, kafir itu tertutup untuk pengetahuan-pengetahuan lain, tentu kita hanya akan mendapatkan pengetahuan yang dianggap cocok oleh perpustakaan itu. Tapi dia bukanlah sesungguhnya perpustakaan universal. Dia mungkin perpustakaan fakultas, tapi bukan perpustakaan universitas. Universitas.
Dia hanya perpustakaan fakultas. Ya, fakultas, fakultatif. Fakultatif ya boleh-boleh aja lah gitu. Boleh-boleh aja tapi kita tidak akan dapatkan yang lebih. Ya kalau kita belajar arsitek dapatnya perpustakaan arsitek. Lupa bahwa arsitek juga berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pariwisata, berkaitan dengan banyak hal. Nah, mudah-mudahan dapat maksud saya ini. Jadi pergilah ke perpustakaan yang membuat kita seperti yang Kang Abu ceritakan, oh ternyata saya belajar agama ini ketemu juga di agama yang lain, ketemu juga di jalan ini. Nah, orang-orang dulu kayak gitu Kang Abu. Semua orang itu sedang dibawa ke menuju kepada Tuhan. Hmm. Jadi orang ekonomi bisa kepada Tuhan. Di Bali ajarannya begitu Kang Abu. Sehingga orang Bali dibuatkan, kenapa dibuatkan dewa-dewa yang banyak di Bali? Supaya mereka sadar bahwa kamu menjadi pedagang, tidak usah menjadi yang lain. Aku sediakan Tuhan dalam wujud dewa melanting di sana. Melanting itu artinya malah henti. Malah henti itu artinya apa? Apapun yang kamu jual akan kehilangan hal-hal buruknya. Sehingga yang kamu jual menjadi suci. Nah, kalau dia suka menjadi tukang pandai besi, nah, kamu dewanya dewa Agni, dewa Brahma. Kalau kamu adalah seorang petani, nggak usah memuja Dewi. Kamu adalah Dewi Sri. Jadi dibuatkan Tuhan-Tuhannya masing-masing. Bukan berarti Tuhannya banyak, Tuhannya masing-masing supaya nggak repot lagi mikirin orang lain. Jadi di setiap tempat dia siapkan begitu. Tetapi bagi orang yang merupakan sumber pustaka, yaitu kaum Brahmana, dia menguasai semua itu. Itu contohnya kan. Jadi ini. Nah, syarat-syarat menjadi seorang Brahmana adalah dia mengetahui semuanya. Itu syarat seorang guru. Tapi kalau seorang murid, boleh belajar ini, tetapi guru harus mengingatkan. Kalaupun kamu arsitek, jangan lupa belajar ekonomi. Supaya nanti tahu harga-harga barang-barang akan naik kayak apa gitu. Kamu harus tahu ilmu pariwisata supaya tahu nanti bulu-bulu sukanya rumah yang model apa gitu. Ya, ya gitu kamu. Dapat ya kamu ya, dapat ya. Dapat poin. Keren Ya, Pak Wayan, makasih Pak Wayan. Duh, ini dapat boosting energi banget sih pagi hari ini. Makasih Pak Wayan. Itu yang memang ya semuanya tepat dengan timing, gitu, dengan jatuh temponya. ya, Ada satu lagi nih Pak Wayan, sebelum kita nanti mungkin dua lagi ya, nanti kita ke pertanyaan teman-teman. Tadi begitu Pak Wayan jelek banget ngomongin tentang matriks panca indera Pak Wayan. Terutama ngomongin tadi tentang optik data dan ujungnya adalah memaknai gitu. Kita tahu bahwa awal mulanya itu hanyalah realitas yang menjadi pengalaman yang dimaknai. Di satu sisi Pak Wayan, ini menarik sekali. Kita belajar untuk memaknai sesuatu. Tetapi terlampau memaknai, over memaknai, itu juga jadi bikin overthinking. Di mana kalau pinjam dari perspektif Buddha bahwa the roots of suffering itu adalah attachment. Attachment atau melekat kepada pemaknaan tertentu juga, itu juga akan membuat penderitaan gitu. ya, Nah, dalam tradisi Islam ada yang disebut wasaton itu titik tengah gitu. Jadi kamu belajar untuk memaknai, jangan lupa setelah memaknai lepaskan pemaknaan untuk menuju kepada pemaknaan berikutnya gitu. ya, Nah, gimana nih Pak Wayan? Baik kita tidak terjebak. Betul tadi kata Pak Wayan. Karena sekarang orang yang belajar spiritualitas tuh jadi sensitif memaknai. Begitu ke anjing putih, ini kayaknya spiritualitas menurut anjing putih akan atau kucing putih atau wah ini jadi hektik banget gitu Pak Wayan. Jadi over memaknai yang akhirnya jadi sibuk memaknai tapi sulit menikmati gitu misalkan. ya. Gimana Guru? Ya, bahkan ketika kita memaknai sesuatu yang sederhana lalu melekat ini berbahaya. Kamu contoh gini, misalnya saya pergi keluar nih, tiba-tiba saya noleh awan, itu langitnya mendung. Itu biasanya kan pertanda hujan. Lalu saya memaknai, langit gelap bermakna akan turun hujan. Oke. Lalu saya kasih tahu anak sama istri, bawa mantel, bawa payung, bla bla bla, lengkap. Nanti bajunya apa, sepatunya bungkus dengan kain, dengan plastik supaya nggak basah, karena hujan akan turun deras gitu. Tiba-tiba hujan nggak turun. Setelah ditunggu lama hujan nggak turun, kita berjalan kemana-mana, hujan nggak turun. Lalu saya melekat pada makna saya dan marah-marah. Tuhan, kenapa sih kamu memberi langitnya mendung, nggak jadi hujan? Maksudnya apa sih sebenarnya? Gitu. Saya melekat kepada makna itu. Atau saya mau
Anak saya marah sama saya. Bapak nggak jadi hujan, Bapak kan jadi hujan. Kan biasanya hujan. Ini bertengkar ketika kita melekat kepada makna mendung di langit yang memang biasanya turun hujan. Kebayang maksudnya kan, Bu? Ya, Ya, dapat ya. Artinya, kalau memang mendung, itu biasa turun hujan. Tapi kalau nggak jadi hujan, ya nggak apa-apa. Tapi kan biasanya kita suka terjebak di situ. Kita memaknai, lalu ketika makna kita tidak sesuai dengan realita yang kemudian terjadi, lalu kita malah, nah harusnya kan begini, harusnya kan begini. Ini contoh keterjebakan sederhana pada makna. Kita maknai pernikahan. Pernikahan itu adalah membangun rumah tangga. Kenapa disebut rumah tangga? Karena di dalamnya ada tangga. Apa fungsi tangga? Makna tangga adalah naik dan turun. Naik kesadaran, turun ego, bla 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 dan seterusnya lah. Tapi kemudian ketika terjadi sedikit saja pergolakan ego, saling kuat-kuatan ego misalnya, lalu aduh ternyata kita gagal rumah tangga nih. Karena makna ego makna rumah tangga adalah menurunkan ego, naik kesadaran. Hari ini kita sudah gagal karena ego kita meningkat, kesadaran kita turun. Udahlah kita pisah aja. Nah, itu contoh bagaimana kita terlalu melekat kepada makna. Bahwa makna itu hanyalah tujuan supaya kita waspada atau mungkin eling. Sekedar waspada dan eling. Tapi kalau kita sudah waspada itu nggak jadi ya nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita naik perahu disiapkan pelampung tapi nggak tenggelam kapalnya kita marah-marah sama nahkoda. Bapak ngapain? Perjalanannya baik-baik saja. Kan rugi nyiapin pelampung. Makna pelampung supaya kalau kita tenggelam kita bisa mengapung. Ini kan nggak tenggelam. Itu contoh bagaimana kita menjebak diri kita kepada makna-makna seperti itu. Dapat ya kalau ya. Nanti kan ya Pak bukan Wayan. elaborasi. Keren Pak. Terima kasih, terima kasih. Terakhir mungkin Pak Wayan, terakhir ini saya rasa dalam perspektif saya bahwa berhala, jebakan, idol tertinggi dalam hidup itu adalah keyakinan. Saat keyakinan ditabrakan dengan kenyataan dan ingin keyakinannya menang, disitulah penderitaan yang nggak akan pernah selesai gitu Pak Wayan. Tips and tricks Pak Wayan. Dalam kekun atau apa namanya ya kekun yang kita bicarakan matrix gitu ya. Kepompong yang udah tebal keraknya luar biasa ini. Tips and trick dari Pak Wayan bahwa bagaimana kita melepaskan keyakinan lama untuk bisa menerima kenyataan yang baru karena melepaskan yang lama itu sesuatu hal yang teramat sangat berat dalam hidup gitu. Silakan Guru. Pertama, begitu kita sesuatu itu kita sebut berhala, itu akan memudahkan kita untuk menjadi berhalangan. Hmm, Berhalangan. Begitu kita berhalangan, penyebab kita berhalangan, karena kita nabrak sana, nabrak sini. Berhalangan keluar, kata kita memberhalakan sesuatu. Berhalangan mencapai kebebasan, kata kita memberhalakan sesuatu yang memenjara kita. Jadi, bebaskan diri kita dari berhala yang memberhalangkan kita itu, seperti cerita Kang Abu tentang kepompong. Kalau kita mengamati kepompong, hewan yang berdiam di dalam kepompong tidak pernah keluar karena dibukain, tapi karena dia membukanya sendiri dari dalam. Oke. Sadar dirinya sudah mengalami kematangan, maka kematangan itulah yang akan mengizinkan dirinya membuka dari dalam. Jadi, boleh kita menciptakan kepompong, tapi jadikan kepompong itu untuk sarana kita mematangkan diri agar kita tahu kapan saatnya kita keluar untuk terbang seperti serangga-serangga yang berkepompong tadi. Kira-kira seperti itu Kang Abu. oke. Ya. Pak Wayan, matur suksme. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Saya rasa kayak fully charged nih ya. Spirit kita kayak di store lagi gitu dan selalu gitu ya kalau tadi pakai bahasa perpustakaan. Pulang dari perpustakaan tuh satu ada ketenangan Pak Wayan, jujur. Tapi justru malah lebih banyak pertanyaan berikutnya Pak Wayan. Itu yang menarik. Ya. Itulah Pak Wayan gitu. Di satu sisi saya dapat jawaban,
tapi berkecamuk dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih dahsyat dari pertanyaan sebelumnya. Suksma, Guru, Ya. berkah selalu dan jangan lelah untuk menjadi perpustakaan bagi kita semua. Final statement untuk episode metrik kita kali ini. Silakan, Guru. Setiap perjalanan kehidupan ini adalah jebakan. Tetapi jebakan itulah yang akan menyebabkan perasaan terbebas itu. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Jadi, jika hari ini kita terjebak ke dalam matriks yang diciptakan oleh alam, oleh kehidupan, bahkan oleh diri kita sendiri, nikmati semua itu sebagai kepompong yang akan mendewasakan kita, supaya kita ada usaha untuk keluar dari dalam jebakan itu sendiri. Burung-burung menciptakan sarang untuk membuat dirinya terjebak, memberi kehangatan pada telur yang akan menetas. Begitu telurnya menetas, burung-burung keluar dari telur, induknya juga keluar dari sarangnya, semua akan mengalami kebebasan. Maka metrik ini sebenarnya tempat kita mematangkan tubuh, pikiran, jiwa kita, yang ujung-ujungnya akan membuat matang ruh kita sendiri. Jadi pembahasan kita tentang metrik kali ini tidak untuk membuat kita merasa hidup ini adalah jebakan yang menakutkan, tetapi metrik ini adalah kepompong kita untuk kelak membuat kita keluar menjadi the new, dia yang baru. Pada akhirnya, setelah kita menyadari diri kita adalah the new, sesuatu yang baru, disitulah neo akan berubah menjadi the one. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wayan. Ya. Guru, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi buat Pak Wayan. Pak Wayan, sehat selalu. Salam buat Ibu, buat Panji semua. Ya. Terima kasih Dan Kak Abu. teman-teman, terima kasih sudah hadir pagi hari ini untuk kita sama-sama berkumpul ya. Saya rasa kita semua sedang membagikan good vibes. Kita semua lagi ada di perpustakaan cahaya yang selesai dari sini bukan hanya mendapatkan knowledge-nya tetapi membagikan cahaya sesuai dengan kadar dan kapasitasnya masing-masing. Terima kasih dan selamat menjalankan Matrix karena tidak bisa lepas dari Matrix, tapi Matrix bukan hal yang jebakan tadi saya kata Pak Wayan. Justru dengan Matrix inilah jalan di mana menikmati petak umpetnya semesta dan di sisi kehidupan ini hanyalah untuk perjalanan menikmati semua rasa. Terima kasih.